warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast kita dari PAUD IT Harapan Bunda, Play, Learn, and Grow. Gimana tagline-nya? Play, Learn, and Grow. Nah, itu tagline sekolah PAUD IT Harapan Bunda. Dan hari ini kita ada podcast nih, dan sangat bermanfaat sekali podcast hari ini tentang sholat anak-anak bersama dengan Bunda Musalama. Iya, halo. Hari ini segar sekali nih Bunda, pakai baju hijau-hijau begini. Hijau-hijau. Kenapa pakai hijau-hijau? Karena hari ini hari Jumat, kostumnya kostum hijau gitu. Ya. Olahraga gitu ya. Dan ini kali ini kita mau bahas tentang tentang pentingnya mengajarkan sholat terhadap anak-anak kita, karena sholat ini kan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Jadinya harus sejak dini anak-anak diajarkan ya Bunda ya. Iya, sejak dini. Baiknya itu dari usia berapa tuh Bun anak-anak boleh diajarkan sholat itu? Kita mengajarkan anak-anak itu sholat mulai dari 0 tahun. Saya juga ini ilmu yang baru gitu. Oh ternyata kita mengajarkan anak sholat itu dari 0 tahun, dari dia baru lahir gitu. Kan kalau kita kan mengajarkan anak sholat itu palingan di umur 3 tahun ya, atau ketika dia siap masuk sekolah lah ya, 7 tahun bahkan. Itu telat sekali ya untuk mengajarkan anak. Nah, tekniknya gimana nih kalau sama balita itu ngajarinnya, terutama anak yang 0 tahun kan dia gimana ya? Itu gimana nih caranya nih? Jadi untuk mengajarkan anak yang 0 tahun itu kan dia baru lahir ya, belum bisa bicara, belum bisa berdiri bahkan ya. Jadi kita mengajarkannya melalui keteladanan gitu. Yang 0 tahun kan sudah aktif pendengaran dan penglihatannya. Ya dari situ kita mengajarkan anak gitu. Biasanya bagaimana cara sholat. 1 bulan ya Bun ya? Ya 1 bulan. Apa namanya? Penglihatannya. Ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu penglihatan dan pendengarannya sudah mulai aktif. Jadi dia mengamati gitu apa yang ayah bundanya lakukan gitu. Oh berarti bahwa ada loh waktu-waktu di mana ayah bundanya itu melakukan gerakan sholat gitu. Meskipun ayah bundanya nih lagi ngurus rumahnya yang lagi berantakan gitu, lagi nyapu, lagi nyuci piring gitu, mereka akan melepas itu semua dan melakukan gerakan tersebut gitu. Oh berarti anak itu selalu dibawa pas sholat, taruh di sejadahnya kak atau di samping kita? Ya di samping sholatnya ya. Jadi kalau di dalam kandungan sendiri nih Bun, kalau dalam kandungan tuh anak tuh bisa nggak kita ajarkan tentang sholat atau bacaan sholat? Ini ya bisa. Distimulasi ya namanya ya. Distimulus. Jadi kan di dalam kandungan itu kan mereka juga merangsang gitu ya. Iya, jadi di sana kita sering membaca Al-Qur'an, kemudian zikir, kan kita juga bawa salat kan ketika mengandung. Jadi itu juga bisa jadi stimulus jadi gitu untuk mempermudah orang tua ya. Benar. Sudah besar. Nah, kalau misal anak-anak yang dia udah mulai aktif nih Bun, kan mereka harus biasanya pakai pampers nih ya. Iya benar. Nah kalau misal sholat dibawa nih gimana nih hukumnya gitu loh, bawa anak yang kebanyakan ada ibu-ibu kan bawa lagi sholat apalagi di masjid umum kan kita takut dia diambil orang atau hilang dia kemana gitu. Iya benar-benar. Khusus sholatnya itu gimana hukumnya nih? Ya kalau misalnya anak yang pakai pampers ya gimana nih, bisa nggak sih kita bawa sholat itu? Kalau pakai pampers kan dia ada najis kan di pampasnya, itu berarti tidak bisa. Oh tidak bisa itu. Oh gitu ya. Berarti harus diapain nih anaknya itu? Dititipkan di ayahnya mungkin atau saudaranya gitu. Tapi gimana dia bisa melihat orang tua sholat? Ditaruh di samping sajadahnya. Kok dia naik-naik nih Bun, misalnya kadang kan ke punggung kan, punggung kita lagi sholat gitu ya. Apa kita lanjutkan sholatnya ataukah kita batalkan, kan nggak akan selesai ya. Apalagi misal
seperti saya lah, nggak ada pembantu Itu, di gitu, rumah ya. sendirian, bapaknya lagi kerja. Nah kayak gitu tuh gimana nih Iya. Bun, solusinya? Misalnya kan kalau misalnya anak sholat apalagi sudah mulai merangkak ya, itu kan sudah mulai aktif gitu. Misalnya dia ada di depan sholat kita, depan sajadah ya, bisa kita pindahkan ke kanan gitu, kita mulai sholatnya lagi. Atau misalnya dia naik ke punggung ya, tunggu dulu gitu. Kan Rasulullah pernah kan ada kisahnya kan ketika Hasan, ketika cucunya naik di punggungnya kan gitu. Kenapa nih makmumnya waktu itu kan para sahabat nanya, kenapa nih Rasulullah lama sekali sujudnya? Ternyata ada cucunya yang naik di punggungnya gitu. Kita tunggu Berarti dulu. ibunya harus sabar. Iya benar. Harus sabar. Harus sampai sabar. nunggu dia Turun gitu gitu ya. ya benar. Kadang kita nggak sabar nih Bu, turunin aja. Iya turunin aja Gitu ya, tapi ya tetap daripada bisa lama. lanjut sholat gitu ya. Jadi setiap sholat walaupun anak aktif seperti itu Itu. tetap kita ajak Iya. gitu ya. Tetap Atau kita mungkin ajak. bisa nggak kita pahamkan anak-anak seusia gitu? Iya bisa. Kan di umur 1 sampai 2 tahun itu kan ya, itu mereka peniru yang ulung. Ya, mereka sudah bisa meniru gitu. Apa yang role modelnya lakukan gitu ya. Kalau misalnya di sini hubungan antara anak sama hubungan antara orang tuanya baik, berarti role modelnya adalah ayah bundanya gitu. Jadi mereka akan melihat, oh ayah saya sedang melakukan sholat, mereka akan meniru gitu. Berarti Ayah belum bundanya sholat. waktunya untuk disuruh berarti. Iya, ya, untuk yang 1 sampai 2 tahun, biarkan mereka meniru. Kadang ya, tanpa kita suruh ya, tiba-tiba mereka ngambil sajadah, digelar gitu, sholat sendiri. Meskipun gerakannya ya, kadang tidak sesuai lah ya dengan ini, tapi mereka meniru itu gitu. Jadi biarkan mereka meniru. Jadi kondisi otaknya dalam keadaan apa? Alpha sama Iya, beta alpha, ya. iya. Oh, Jadi jadinya mereka lebih ke meniru orang. Gitu ya. jadi apa yang dia lihat mereka tiru gitu. Berarti hati-hati dengan Benar sekali. contoh ya. Berarti orang tua di sini sangat signifikan perannya ya untuk mengajarkan sholat sejak dini Iya. itu ya Bunda. Jadi harus menjadi teladan yang baik gitu di usia ini gitu. Berarti harus dibiasakan orang tua tuh sholat di depan anak dan mengajak anak untuk sholat, ya, supaya iya. dia meniru itu. Iya. Nah kalau misal sudah usia 7 tahun nih Bun, apakah kita sudah boleh memaksa dia untuk ayo sholat gitu? Oh, di usia 7 tahun itu saya jelasin dulu mungkin ya di usia yang 2 sampai 3 tahunnya. Ya, tadi kan sudah ya yang 0 tahun gimana caranya gitu. Kemudian yang 1 sampai 2 tahun gimana caranya mereka peniru ulung gitu ya. Kalau misalnya di usia 3 sampai 4 tahun itu kan dari sini kan kita bisa sudah mulai mengajak anak-anak itu untuk berkomunikasi. Nah, mereka sudah mulai paham kan apa yang kita bicarakan gitu, sudah mulai. Jadi di sini kita pahamkan Allah itu siapa gitu. Kemudian Al-Qur'an itu apa, Rasulullah itu apa. Dan ini itu ketika kita memperkenalkan Allah itu apa, kemudian Allah itu siapa, kemudian Al-Qur'an dan Rasulullah itu akan menuntun mereka kepada salat itu sendiri gitu. Berarti dikenalkan dengan penciptanya dulu. Iya benar. Ini ngapain nih sholat nih gitu? Kenapa kita harus sholat gitu? Siapa sih yang kita sembah gitu kan? Berarti anak tuh dikasih pemahaman dulu ya. Benar. Jadi, kenapa Allah nyuruh kita sholat gitu. Jadi jangan dulu diancam neraka nih. Oh jangan dulu. Nanti takut deh. Berarti kita harus yang senang-senang dulu. Benar. Kenalkan surga dulu. Kenalkan surga dulu. Berarti kenapa Allah ngasih kita tugas untuk sholat supaya kita bisa pulang ke surga gitu Iya, ya. benar. Nah, jadi Gitu. kalau usia 7 tahun ke atas tuh berarti sudah mulai harus disiplin gitu ya. Orang tua Iya. sudah mulai agak ketat gitu ya ngajarin sholatnya atau gimana tuh. Iya. Kan nanti di umur 5 sampai 6 tahun itu kan kita sudah mengajarkan anak itu sholat yang baiknya dulu. Iya. Wudhu yang baik itu seperti apa gitu kan. Di usia 2 tahun itu dia cuma meniru aja kan. Kita nggak tahu dia sholat berapa rakaat gitu kan, sujud rukuknya bener apa enggak gitu kan, bacaannya bener apa enggak gitu. Nanti di umur 5 sampai 6 tahun kita ajarkan itu gitu. Gitu
Berarti di PAUD Harapan Bunda sudah diajarkan sejak TK ya, itu cara sholat gerakan yang benar. Benar, wudu yang baik, rokaatnya berapa gitu. Kemudian gerakannya bagaimana yang baik itu diajarkan di sini. Kan supaya anak-anak itu masuk ke bawah alam sadarnya gitu ya. Dibiasakan gitu. Karena kebiasaan itu akan membentuk karakter jadinya nggak bisa tiba-tiba gitu di umur 7 tahun kita ajarkan anak kemudian langsung bisa, nggak bisa, harus diajarkan dari kecil jadi dulu. Harus bertahap gitu ya Bunda. Nggak bisa langsung jelek gitu anak jadi anak yang soleh gitu ya, nggak bisa ya tiba-tiba. Ada prosesnya untuk jadi soleh itu. Iya benar. Benar sekali. Karena kan orang tua pinginnya instan anak itu. Iya benar. Pinginnya anak saya ini harus langsung bisa sholat gitu. Umur 7 tahun diajarkan langsung bisa sholat. Nggak bisa. Kadang kan orang tua ngancam, kamu nanti ke neraka ini, kamu nanti bawa orang kamu ke neraka, itu malah nggak bagus ya Bunda. Iya, jadi nanti pemikirannya anak itu kok Allah jahat ya, kita nggak sholat langsung langsung dihukum pakai neraka gitu ya. Jadi itu langsung wah ini sholat ini jadi hal yang menakutkan takutnya itu. Justru mereka benci jadinya. Benar, bukannya cinta, bukannya seneng gitu. Nah gimana ini Bun, kendalanya sekarang kan musim gadget ya. Jadi anak-anak tuh kadang nih orang tua itu supaya tidak terganggu atau mungkin karena sekarang juga daring ya di online gitu kan belajarnya kan anak lagi asik misal online kadang mereka nggak hanya belajar, kadang main game. Terus kita ganggu kesenangan mereka dengan disuruh sholat. Nah gimana caranya nih biar mereka itu tidak merasa beban atau terganggu kayak gitu, memahamkannya. Iya. Jadi kan di umur 7 tahun ya di umur 7 tahun itu kalau misalnya kita sudah membiasakan dari kecil, di umur 7 tahun itu kita ajarkan bahwa anak itu memang harus sholat meskipun dalam keadaan sempit dan lapangnya gitu ya. Jangan karena misalnya nih anak-anak nggak ada kerjaan ya, sedang nggak main gitu, nggak diminta untuk mengerjakan sesuatu, mereka ya enak-enak aja sholat gitu kan ya, karena nggak ada yang dilakukan gitu. Tapi ketika mereka lagi sibuk main gadget gitu ya, terus tiba-tiba ada azan gitu. Nah kadang kan anak-anak gimana nih mau sholat tapi lagi asik-asiknya gitu ya. Nah di situ kita pahamkan gitu bahwa sholat itu memang kita harus lakukan saat sempit dan lapangnya kita gitu. Sebagai kewajiban ya kedudukan sholat di agama kita itu seperti apa sih gitu. Ajarkan juga gitu bahwa sholat itu adalah hal pertama yang akan dihisab di akhirat. Mereka juga nanya nanti hisab itu apa sih ya.